Selamat jumpa saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Dalam sahabat menyapa kali ini saya akan berbicara tentang sebuah bangunan, karena tema kita adalah keluarga yang dibangun Tuhan. Nah, saudara-saudara, bisakah kita membayangkan apa yang akan dilakukan oleh seorang pemilik rumah yang akan membangun rumah? Dia harus menghitung berapa pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk pembangunan rumahnya. Kemudian dia juga harus menghitung berapa pasir yang dibutuhkan. Dia juga harus menghitung berapa batu bata, berapa semen yang harus diperlukan, kemudian berapa orang yang bekerja, apakah memakai jasa pemborong atau memakai jasa yang bukan pemborong. Banyak hal yang harus disiapkan oleh seseorang yang akan membangun sebuah rumah. Tapi itu kan bukan sampai di situ saja, saudara-saudara. Jadi setelah bangunan itu jadi, maka dia harus menghitung kembali pemasangan listrik, dia harus menghitung kembali pemasangan air kran, dan masih banyak lagi yang harus disiapkan, termasuk pengecatan, atau dengan kata lain bagaimana finishingnya. Nah, saudara-saudara, itu kan sebuah bangunan fisik. Gereja juga seperti itu sebenarnya. Gereja juga harus dilihatkan dari dua sisi, yaitu sisi bangunan, gedungnya, tapi juga sisi jemaat di dalamnya. Ada satu persekutuan umat Allah di dalamnya, itulah jemaat sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana kalau keluarga? Jadi kalau kita memperhatikan bacaan kita, saudara-saudara, dari Mazmur 127, ayat 1a dan 1b akan saya bacakan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi si pemazmur ini menganalogikan bahwa Tuhan itu sebagai seorang ahli bangunan. Tetapi tentu saja karena ini hanya analogi, sebagai sebuah perumpamaan saja, sebagai sebuah contoh saja, ini berbicara bukan konsep bangunan fisik rumah yang saudara-saudara dan saya huni itu, tidak. Tetapi ini nampaknya mau berbicara tentang suasana yang ada di dalam rumah, hubungan antara keluarga yang ada di dalam rumah itu. Nah, inilah yang nampaknya ingin pemazmur ungkapkan dalam Mazmur 127 ayat 1a dan ayat 1b. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang membangun kehidupan keluarga masing-masing, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, maka sia-sialah keutuhan rumah tangga itu. Karena itulah saudara-saudara, sebenarnya sebagai bagian dari jemaat, mari libatkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan keluarga. Tetapi pelibatan Tuhan itu bukan berarti kita melemparkan tanggung jawab itu kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan rumah tangga, itu berarti kita mau menyerahkan perjalanan kehidupan rumah tangga ke depan itu Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menentukan jalan, Tuhan yang memimpin perjalanan kehidupan keluarga. Itulah maksudnya jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Berarti kalau kita perhatikan ayat 1a, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka berarti kalau kita sendiri menggunakan kemampuan kita, menggunakan seluruh akal budi kita dalam membangun rumah, dalam membangun kehidupan keluarga, maka itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Karena di dalam ayat 1b si pemazmur itu mengingatkan sia-sia usaha orang yang membangunnya. Nah, ini kan bukan berarti sebuah sikap apatis di dalam kehidupan keluarga saudara-saudara semua.
Tapi ini adalah sebuah pengharapan di dalam kehidupan keluarga, agar supaya benar-benar di dalam kehidupan keluarga itu memberikan ruang, memberikan waktu, dan memberikan tempat untuk Tuhan berkarya di dalam keluarga, di dalam kehidupan keluarga saudara-saudara dan juga saya. Sebab kalau ternyata terjadi sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, maka di situ nampak bahwa peranan Tuhan itu hampir kita abaikan, karena kita lebih menggunakan logika, lebih menggunakan kemampuan kita untuk mengambil suatu sikap-sikap yang ternyata keputusan-keputusan atau sikap-sikap itu belum tentu itu sejalan dengan kehendak dan rencana Allah. Oleh karena itulah, mari saudara-saudara, kita memberikan ruang, kita memberikan tempat, kita memberikan waktu untuk Allah berkarya di dalam kehidupan keluarga saudara-saudara dan juga saya sebagai bagian dari jemaat. Karena dari situlah iman kita akan semakin kokoh. Dari situlah kehidupan keluarga kita akan berjalan dengan baik, karena Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang terlibat di dalam perjalanan keluarga, kehidupan keluarga saudara-saudara dan juga saya dari hari ke hari. Karena pada gilirannya, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, maka Tuhan akan turut serta untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang ada di dalam kehidupan rumah tangga saudara-saudara semua. Oleh karena itulah saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah sebagai bagian dari keluarga Allah, sebagai bagian dari jemaat Allah, kita memberikan sekali lagi ruang, kita memberikan tempat, kita memberikan waktu untuk Allah berkarya. Dan dalam karya Allah itu, Allah akan membangun kehidupan keluarga saudara-saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan boleh mengingatkan kami kembali sebagai bagian dari jemaat Tuhan untuk memberikan ruang, waktu dan tempat Allah berkarya. Dan ruang, waktu dan tempat Allah berkarya itulah maka kami mempercayakan keluarga kami untuk Tuhan pimpin, untuk Tuhan tuntun dalam hidup dan kehidupan keluarga kami sebagai bagian dari jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.